Hai guys, masih bareng Ian di channel Jalan Juara. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman dan bercerita gimana cara kita itu memprediksi suatu tim atau unit di dalam sebuah perlombaan. Nah, hal-hal apa saja yang bisa kita lihat dan memungkinkan kayaknya sekolah A atau sekolah B pasti bakal juara deh. Nah, gimana caranya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Nah guys, kita bahas apa saja sih prediksi-prediksi yang harus kita ketahui ya. Meskipun ini masih jauh dari kata sempurna, tapi ya bisa untuk digunakan jadi bahan ya. Kalau cocok berarti bisa digunakan, tapi kalau tidak cocok ya sudah, ini sebagai apa ya, bisa dibilang pengantar saja, kurang lebih demikian. Oke, yang pertama, gimana cara kita bisa memprediksi sekolah A atau unit tim tersebut bisa menang atau enggak? Kita bisa lihat dari aturan dan format lomba. Nah, biasanya kita tahu aturan dan format lomba itu kalau kita mengikuti yang namanya technical meeting di sebuah perlombaan tersebut yang diselenggarakan oleh pihak panitia, atau bisa dibilang persamaan persepsi, kurang lebih demikian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu perhatikan sejarah dan data peserta. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu siapa saja sih sekolah-sekolah yang beberapa kali aktif mengikuti perlombaan tersebut. Kemudian sekolah-sekolah mana yang performanya itu bagus. Nah, biasanya nanti kita ketahuan dan punya prediksi kemungkinan besar mungkin sekolah A, B, C, D gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu faktor eksternal. Nah, biasanya faktor eksternal itu seberapa siap kita itu mempersiapkan, contoh perizinan, kemudian dana, kemudian perlengkapan, bisa itu baju. Kalau misalnya saya bergerak di perlombaan PMR seperti itu, otomatis kan harus menyeting semuanya dengan baik ya, agar hasil yang ingin dicapai itu bisa memuaskan. Kurang lebih demikian. Kemudian yang keempat itu kita harus melakukannya namanya evaluasi keterampilan dan kemampuan peserta. Apalagi kita di sini membentuk tim-tim khusus, misalnya kayak ada tim untuk jago pidato, ada tim untuk jago keterangan pertama, ada tim A, B, C, D dan sebagainya. Tetap kita harus melakukan yang namanya evaluasi peserta ya, dan kemampuannya udah sampai mana gitu ya. Karena kalau kita selalu mengukur, memonitor, biasanya kalau ada yang kurang pas, kurang baik, ya kita langsung bisa berikan masukan-masukan agar ketika hari H tim kita atau pasukan kita itu bermainnya dengan hebat dan bisa mengambil keputusan serta mengatasi permasalahan tersebut tanpa campur tangan kita, ya kan? Apalagi kan udah di belakang panggung itu ya udah lepas, tinggal semuanya serahkan kepada anak-anak atau tim kita. Dan yang kelima di sini harus diperhatikan, yakni kita harus punya data dan analis untuk memprediksi siapa-siapa saja atau unit mana saja yang kemungkinan besar bisa juara. Nah, itu dilihat yang pertama itu dari seberapa baik performa dia ketika mengikuti perlombaan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dilihat dari skor-skornya itu. Kalau skornya gede-gede, ya berarti kita selaku tim yang mungkin di bawah skor itu harus gimana caranya punya sekreatif mungkin
ide, gagasan supaya kita bisa mengungguli sekolah tersebut atau unit tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa melihat dari tren lomba tersebut. Misalnya, coba kita lihat deh kalau lombanya misalnya tandu, yang menangnya itu aja misalkan. Ya kan, kita bisa tahu, oh kemungkinan besar yang menang pasti A, B, C, D. Terus kalau memang hal tersebut demikian terjadi, itu bagaimana Kang? Ya, kita mau nggak mau harus berlatih dengan sebaik mungkin, gitu ya. Kita percaya sama pelatih, pembimbing, pasti bakal memberikan yang terbaik. Oke guys, itu kurang lebih 5 poin yang bisa digunakan untuk memprediksi kemungkinan sekolah mana saja yang bisa juara atau bisa gol. Tapi ini masih sebatas prediksi, dan biasanya kalau untuk di kejuaraan atau perlombaan itu banyak sesuatu yang tidak terduga. Jadi jangan sampai kita mempunyai kecil harapan. Kita harus selalu berharap dan selalu percaya kepada pelatih. Pasti kita bisa lebih baik dari hari kemarin, gitu ya, dan memberikan yang terbaik untuk sekolah kita, unit kita, dan tim kita. Oke, itu aja yang bisa akan sampaikan. Jika ada pertanyaan atau yang belum jelas, silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.